Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas ekonomi teknik. Next. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi terkait prarancang pabrik trikresil fosfat dari kresol dan fosforus oksiklorid dengan kapasitas 15.000 ton per tahun yang didirikan pada tahun 2024. Nah, sebelum masuk materi, maka kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Francisca Dewi dengan NIM 19.297 sebagai pembicara kedua. Hadir. Kemudian ada saya sendiri, Dita Rahmika Anjarwati dengan NIM 19.298 sebagai moderator dan pembicara pertama. Kemudian yang terakhir ada Harningsi dengan NIM 19.202 sebagai pembicara ketiga. Hadir. Next. Nah, untuk yang selanjutnya, aspek kapasitas rancangan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakangnya itu adalah industri kimia di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya industri kimia yang didirikan. Salah satu industri kimia yang memiliki peluang ekonomi cukup besar adalah trikresil fosfat. Industri trikresil fosfat yang ada saat ini hanya terdapat di luar negeri, seperti ada di Jerman, kemudian Inggris, Amerika Serikat, bahkan belum ada yang di dalam negeri. Nah, trikresil fosfat merupakan salah satu jenis bahan intermediate yang dibutuhkan dalam industri kimia yang dihasilkan dengan mereaksikan senyawa kresol dengan fosforus oksiklorida. Next. Nah, ini merupakan tabel atau data yang dibutuhkan untuk perhitungan. Untuk tabel yang pertama itu ada tabel physical plant cost yang meliputi komponen harga alat, biaya instalasi, biaya pengangkutan, biaya pemipaan, biaya instrumentasi, biaya listrik, isolasi, bangunan, tanah. Nah, sehingga dihasilkan total dari physical plant cost itu sebesar 94 miliar 158 juta 584.364 rupiah, 33. Kemudian tabel yang kedua yang ada di samping ini merupakan tabel DPC atau Direct Plan Cost sehingga dihasilkan total DPC plus PPC-nya itu sebesar 94 miliar 424 juta 557.613 rupiah, 85. Kemudian tabel yang ketiga itu ada tabel FCI yaitu Fixed Capital Instrument dengan komponennya itu ada DPC 10% DPC dan 15% DPC sehingga total dari FCI sebesar 147 miliar 122 juta 788.069 rupiah, 27. Kemudian tabel yang keempat itu ada tabel Direct Manufacturing Cost atau DMC yang meliputi komponen raw material, labor, dan lain-lain, sehingga total dari DMC-nya itu sebesar 1.381.905.351.155 rupiah, 74. Nah, untuk tabel selanjutnya itu ada Indirect Manufacturing Cost atau IMC, sehingga dihasilkan total IMC-nya itu sebesar 120 miliar 907 juta 779.479 rupiah, 10. Selanjutnya ada tabel Fixed Manufacturing dengan komponennya itu ada depresiasi, property tax, asuransi, sehingga total dari FMC itu dengan harga totalnya itu adalah 40 miliar 927 juta 131.822 rupiah, 80. Dan tabel yang ke-6 adalah tabel total manufacturing cost atau MC
Sehingga total dari MC-nya itu sebesar 1.543.264.456 rupiah,64. Untuk tabel yang ketujuh itu ada tabel working capital, dengan komponennya itu ada raw material, ada produk inventory dan lain-lain, sehingga total dari WC-nya itu harganya sebesar 523 miliar 96 juta 500.276 rupiah,71. Selanjutnya tabel yang ke-8 itu ada GE atau General Expense, dengan komponennya ada administrasi, sales expense, research, finance, sehingga harga total dari GE itu sebesar 557 miliar 860 juta 791.719 rupiah,36. Next, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya sebagai pembicara yang kedua, yaitu Francisca Dewi. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu tabel ke-9, total biaya produksi yang meliputi komponen manufacturing cost dan general expense, di mana total biaya produksinya itu sebesar 2.941.134.175 rupiah,99. Selanjutnya ada tabel 10 yaitu fixed cost dengan komponen depresiasi, property tax, dan asuransi yang mana totalnya diperoleh 40 miliar 927 juta 131.822,80. Selanjutnya yaitu tabel 11 di mana tabel ini variable cost atau FA yang meliputi komponen raw material, packing dan shipping, utilitas, royalties, dan patents yang totalnya sebesar 1.047.626.633 rupiah,84. Dan tabel terakhir yaitu regulated cost atau RA yang meliputi komponen gaji karyawan, payroll overhead, plant overhead, supervise, laboratory, maintenance, general expense, dan plant supplies dengan total 575 miliar 582 juta 893.448 rupiah,11. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan mengenai BEP atau break even point, yang mana BEP ini merupakan titik yang menunjukkan pada tingkat berapa biaya dan penghasilan jumlahnya itu sama. Dengan BEP ini, kita dapat menentukan harga jual dan jumlah unit yang dijual secara minimum dan beberapa harga serta unit penjualan yang harus dicapai agar mendapat keuntungan. Nah, BEP ini dapat dirumuskan sebagai berikut. BEP sama dengan FA ditambah 0,3 RA dibagi SA dikurangi VA dikurangi 0,7 RA dikali 100%, yang mana FA ini merupakan annual fixed manufacturing cost pada produksi maksimum, RA yaitu annual regulated expense pada produksi maksimum, VA yaitu annual variable value pada produksi maksimum, dan SA yaitu annual sales value pada produksi maksimum. Nah, untuk perhitungan BEP di sini, dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, dimasukkan nilai FA, RA, SA, VA, dan RA-nya, sehingga diperoleh nilai BEP sebesar 54,51%. Selanjutnya mengenai SDP atau shutdown point. Nah, SDP ini merupakan persen kapasitas minimal dari suatu pabrik yang dapat mencapai kapasitas produk yang diharapkan dalam setahun. Nah, apabila tidak mampu mencapai persen minimal kapasitas tersebut dalam 1 tahun, maka pabrik harus berhenti beroperasi atau tutup. Untuk rumus dari SDP sendiri hampir sama dengan BEP, hanya bedanya di bagian penyebut tidak ditambahkan dengan FA atau fixed cost. Nah, dari rumus SDP ini,
dimasukkan nilai RA, SA, VA, dan RA-nya sehingga diperoleh nilai SDP sebesar 44,06%. Selanjutnya dari aspek keuntungan. Dari aspek keuntungan ini terdapat ROI atau Return of Investment, yang mana ROI ini ada dua. Yang pertama ROI before atau dengan keuntungan yang digunakan sebelum pajak, dan ROI after atau keuntungan yang digunakan setelah pajak. Di mana rumus ROI ini sama dengan keuntungan dibagi fixed capital dikali 100%. Dan diperoleh ROI before sebesar 56,63% dan ROI after sebesar 28,3%. Dan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pabrik ini beresiko tinggi karena nilai ROI-nya melebihi nilai 44%. Oke, selanjutnya itu ada POT atau payout time. Nah, POT ini adalah waktu pengembalian modal yang dihasilkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Nah, perhitungan ini tuh diperlukan untuk mengetahui dalam beberapa tahun investasi yang telah dilakukan akan kembali. Nah, POT ini dapat dihitung dengan cara fixed capital investment dibahagi keuntungan tahunan plus depresiasi. Nah, yang kita hitung di sini adalah POT sebelum pajak, dimasukkan angka yang telah diketahui fixed capital investment dari tabel sebelumnya yang telah dijelaskan. Nah, kemudian dibahagi dengan keuntungan tahunan sebelum pajak plus depresiasi sebelum pajak. Didapatkan POT sebelum pajak itu 1,5 tahun. Nah, kemudian dihitung juga POT setelah pajak. Nah, didapatkan 2,61 tahun. Next. Nah, kemudian ada DCFR, Discount Cash Flow Rate of Return, merupakan besarnya perkiraan keuntungan yang diperoleh setiap tahun. Didasarkan atas investasi yang tidak kembali pada setiap untuk menentukan DCFR ini yaitu menggunakan rumus FC atau fixed capital, kemudian WC atau working capital dikali 1 plus I pangkat N itu adalah umur pabrik, sama dengan C atau cash flow, sigma N sama dengan 0 sampai N dikurangi 1. Kemudian 1 plus I pangkat N plus WC plus SP. SP itu salvage value. Next. Nah, contohnya sebagai berikut. Jadi yang diketahui ada umur pabrik 10 tahun, kemudian ada fixed capital investment-nya sebesar 314 miliar sekian rupiah, kemudian ada working capital-nya diketahui ada 523 juta sekian rupiah, kemudian ada salvage value diketahui ada 31 miliar rupiah. Cash flow-nya itu dihasilkan dari annual profit plus depresiasi plus finance, didapatkan 156 miliar rupiah. Kemudian ditanyakan yaitu diskon cash flow, dihitung secara trial dan error. Next. Nah, jadi kita mau pakai rumus yang sebelumnya dari DCFR. Kita masukkan data yang telah diketahui tadi, dimasukkan FC plus WC dikali 1 plus I pangkat N, kemudian masukkan CF-nya, lalu di sigma N sama dengan 0, N sama dengan N kurang 1, kemudian 1 ditambah I pangkat N plus WC plus SP, dimasukkan nilainya. Nah, di sini didapatkan dengan trial dan error diperoleh nilai I itu sebesar 18,35%. Next. Nah, kita masuk ke dalam grafik. Nah, dari penjelasan sebelumnya, ini adalah grafik hubungan presentasi kapasitas versus rupiah per tahun. Nah, bisa dilihat di sini untuk
SDP atau shutdown point itu didapatkan untuk presentasi kapasitasnya itu sekitar 44,06%. Telah dihitung sebelumnya tadi itu setara dengan sekitar rupiah per tahunnya itu 1,2 miliar. Nah, kemudian untuk BAP itu ada break even point, telah dihitung juga sebelumnya, didapatkan untuk presentasi kapasitas itu sebesar 54,50%. Itu setara dengan 1,3 miliar rupiah per tahunnya. Next. Nah, untuk indeks harga alat, jadi indeks harga alat tahun pabrik berdiri yaitu dengan menggunakan persamaan regresi linear Y sama dengan AX plus B dari tabel harga indeks pada tahun perancangan, maka diperoleh indeks tahun 2021 sebesar 568,342 dan indeks pada tahun 2024 sebesar 590,248. Nah, untuk kurs mata uang pada tahun sekarang itu 1 US dollar itu sebesar 14.003,3178 rupiah sampai pada tahun 2022. Nah, untuk harga alat di sini itu sebesar 3 miliar 514 juta 803.663,19 rupiah atau setara dengan 281,349,05 dolar. Nah, untuk harga tanah itu sebesar 86 miliar 871 juta, kemudian harga bangunannya sebesar 6 miliar 240 juta. Nah, untuk harga bahan baku di sini ada dua, ada C7H8O dengan harga 51 juta, sekitar 51 juta. Kemudian untuk P0CL3 itu dengan harga 25 juta sekian. Nah, untuk harga jual produk di pasaran, untuk harga jual Tresil Postpaid itu atau produk utamanya itu sekitar 2 triliun rupiah, kemudian harga jual HCL atau produk sampingnya itu sekitar 62 juta rupiah. Next. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkannya. Dan mohon maaf apabila kami dari kelompok 6 ada kesalahan kata dalam menyebutkan presentasi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.